aktivitas utama, ada aktivitas pendukung. Nah, yang sekarang kita pelajari itu lebih banyak dekat ke aktivitas utamanya sebetulnya. Dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan services. Nah, sekarang kalau kita cerita tentang siklus pengeluaran itu lebih banyak dekat ke inbound logistik karena dia banyak melakukan pembelian bahan baku, perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan operasi, kira-kira gitu. Nah, kita lihat ya. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini, yang pertama kita akan belajar tentang tujuan utamanya dulu. Sebelum itu kita masuk ke definisi lah. Definisinya hampir sama dengan siklus pendapatan, cuman beda view-nya aja. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Kalau kemarin penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, kalau ini kita yang beli barang dan jasa. Jadi kalau kemarin kita yang menyediakan barang atau jasa, ya sekarang kita yang beli barang atau jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya, meminimalkan biaya dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Jadi tujuannya adalah meminimalkan biaya untuk mendapatkan persediaan, perlengkapan, atau dalam bentuk layanan jasa gitu, yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Jadi yang dibutuhkan untuk operasi organisasi, kira-kira gitu, agar bisa berjalan. Ini adalah tujuan dari siklus pengeluaran, meminimalkan biaya untuk memperoleh persediaan, perlengkapan, dan layanan lain yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Oke. Karena ini view-nya adalah kita yang membeli barang atau jasa, produk gitu ya, dari perusahaan lain, maka pertukaran data eksternal itu yang paling utama adalah dengan supplier atau pemasok barang dan jasa tadi ya. Bahan baku, perlengkapan, jasa-jasa yang diperlukan itu adalah pihak eksternal yang akan banyak melakukan pertukaran informasi dengan perusahaan. Keputusan penting. Beberapa keputusan penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam siklus pengeluaran. Pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Jadi kalau kemarin kita cerita ya, kita ini mau beli berapa sih persediaan dan perlengkapan kira-kira yang mau kita beli berapa? Karena akan menentukan biayanya nanti. Akan menentukan biaya, baik biaya cost untuk membeli barangnya, distribusinya ya, transportasinya, kemudian penyimpanannya, pergudangannya itu juga akan memakan biaya. Supplier mana yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Jadi kalau kita cerita supplier, penyedia barang dan jasa, itu kita cerita 3 hal. Kita akan cari supplier yang punya barang dengan kualitas yang sesuai dengan requirement, standar kita. Jadi barangnya kualitasnya baik, layanannya juga dapat diandalkan, gitu ya, komunikasinya, delivery-nya itu oke. Baru kita cari harga terbaik, kira-kira gitu. Jadi kita bukan cari harga paling murah itu di awal. Kita lihat harga yang paling murah yang mana, kita ambil 5 harga termurah. Ini kebalik harusnya, kita cari dulu yang kualitas dan servisnya itu memenuhi standar kita, sesuai dengan kita butuhkan, kira-kira gitu. Kemudian baru kita lihat, dari yang memenuhi itu kita lihat harganya, kita cari harga yang terbaik. Kita mau cari harga yang paling murah, tapi bukan berarti itu kemudian jadi indikator awal. Oke, jadi kita cari dulu yang kualitas dan layanannya bisa memenuhi standar kita. Karena nanti misalkan nih, barangnya yang dikirim tuh dikenal dia bermasalah. Jadi ketika ngirim 100 barang, biasanya bisa 10% itu barangnya kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kalau diolah jadi dikonversi jadi barang jadi, nanti rawan gagal atau yang lainnya. Kemudian bisa juga masalahnya dari sisi layanan delivery, sering terlambat, banyak ketergantungan. Contoh kita bicara kemarin ya, kalau kemarin itu fokusnya di perusahaan yang kita bahas, kalau ini perusahaan lain, dia punya delivery nggak? Gitu. Dia punya armada delivery nggak? Nggak punya. Jadi dia tuh sangat bergantung dengan kesiapan armada perusahaan lain yang memang punya spesialisasi di delivery. Kalau gitu berarti banyak ketergantungan nih. Kalau armada dari perusahaan delivery logistiknya itu terlambat, ada masalah, dia juga terlambat. Nah itu juga kita lihat
layanan yang bisa diberikan tuh kira-kira seperti apa. Kemudian di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Disimpannya akan di mana? Apakah kita punya gudang atau kita langsung disimpan di masing-masing tempat kita menjual, atau kalau dia punya kantor-kantor atau cabang-cabang gitu ya, apakah dia akan langsung dikirim ke cabang-cabang tadi atau dikumpulkan di pusat dulu gitu ya. Kemudian selain itu yang terakhir, bagaimana cara mengkonsolidasi pembelian lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Kalau punya kebutuhan yang sama di kantor-kantor cabang ini, kira-kira cara melakukan procurement-nya gimana? Apa mau kita sentralisasi tarik ke pusat sehingga kita bisa beli dalam jumlah yang lebih besar untuk satu supplier, sehingga kita dapat harga yang lebih baik karena membeli dalam jumlah yang lebih besar, atau justru lebih efisien kalau kita desentralisasi, kita berikan mereka kesempatan untuk mengelola sendiri. Itu juga keputusan yang harus diambil. Kemudian bagaimana IT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound, ya pemanfaatan IT ya. Teknologi, kalau kita kemarin bicara menggunakan sistem berbasis komputer kira-kira gitu. Kemudian apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok. Jadi kalau kita beli jumlah yang banyak, biasanya kita dapat diskon. Tapi ternyata tidak selamanya diskon itu harus kita ambil, gitu ya. Jadi jangan kayak ibu-ibu yang kalap melihat diskonan di belanja online. Dia butuh nggak butuh beli banyak. Pokoknya yang penting beli dulu karena lagi diskon. Enggak. Karena ketika kita membeli bahan baku misalkan, maka resource yang kita punya, dana yang kita punya, uang kas yang ada di kita, otomatis sudah kita konversi menjadi bahan baku. Oke. Kalau konversi menjadi bahan baku ini tidak bisa dikonversi lagi jadi barang jadi untuk dijual, kemudian kita melakukan menerima pembayaran, dapat profit, maka selama itu pula bentuknya akan tetap bahan baku, raw materials. Uang kas kita sudah dipakai nih. Kita nggak bisa bayar gaji pegawai pakai dana itu. Kita nggak bisa membayar kewajiban jatuh tempo yang jangka pendek ya dengan dana itu, karena sudah dikonversi jadi bahan baku. Jadi semakin cepat dia dikonversi jadi bahan baku, jadi barang jadi, semakin cepat dia bisa dijual. Kalau kita sekedar beli banyak, tapi ternyata dia mengendap lama, ternyata ada masalah di kesehatan arus kas kita. Kira-kira gitu ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban jatuh tempo yang nggak akan bisa kita penuhi. Karena sudah dikonversi, uang kita sudah dikonversi menjadi bahan baku. Sementara kapasitas produksi mungkin belum bisa melakukan konversi untuk semua bahan baku yang kita beli. Atau dari kemarin target penjualannya emang nggak sampai sebanyak itu. Jadi ada masalah. Nih, marketnya nggak akan mungkin menyerap sebanyak itu. Kita terlanjur kalap beli gara-gara ada diskon. Maka kita harus melihat nih, apakah itu cukup sehat untuk arus kas kita. Kemudian bagaimana pembayaran vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Kalau kemarin kita cerita bahwa kita yang memberi fasilitas kepada customer menggunakan berbagai layanan pembayaran untuk memperbesar potensi bisa menjual barang kepada customer. Kali ini kita yang mengupayakan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pembayaran untuk tadi menyehatkan arus kas kita. Jadi jangan sampai semuanya uangnya itu langsung dibayar. Ada nggak fasilitas kreditnya misalkan menggunakan Tempo. Jadi kita mencoba mengolah mekanisme pembayarannya tadi ya. Gitu. Atau jangan pakai uang kas, kita menggunakan metode transfer beberapa kali pembayaran, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi konsepnya kali ini kita yang memanfaatkan fasilitas pembayaran. Kalau kemarin kita yang memberikan untuk menangkap semakin banyak peluang menjual barang, kali ini kita yang memanfaatkan fasilitas dari supplier. Ini adalah diagram konteks untuk siklus pengeluaran. Tadi ya kita sudah bahas tentang diagram konteks, pasti prosesnya cuma satu. Gitu. Pasti prosesnya cuma satu untuk diagram konteks. Konteksnya di sini adalah siklus pengeluaran. Ya sudah, konteksnya adalah siklus pengeluaran. Maka kita lihat sebenarnya ada yang selevel dengan siklus pengeluaran, yaitu misalkan siklus pendapatan, siklus produksi, gitu. Contohnya, sistem buku besar dan pelaporan itu sebetulnya levelnya selevel, hampir sama dengan siklus pengeluaran. Tetapi karena konteksnya adalah siklus pengeluaran, maka subsistem yang lain itu dianggap hanya didudukan sebagai entitas, yaitu source atau destination dari arus data, sumber atau tujuan dari arus data. That's it. Kenapa begitu?
karena konteksnya adalah siklus pengeluaran. Inilah kenapa lingkarannya cuma satu. Kalau nggak salah udah masuk waktu asar. Kita break dulu ya. Kita break dulu, kita sholat asar dulu, nanti kita lanjutkan lagi bahas diagram konteksnya siklus pengeluaran. Oke, kita break dulu ya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, kita break dulu ya. Terima kasih. Oh ya, tadi siapa yang masih kesulitan submit? Sudah bisa? Ada mau tanya ya? Izin, Pak. Ya, silahkan. Bukannya kayak kita bayar dulu baru dapat barang ya, Pak? Kenapa? Bukannya kita bayar dulu baru dapat barang nggak sih, Pak? Kalau modelnya cash and carry, yes. Kalau modelnya penjualan kredit, makanya ada invoice tagihan. Oke. Kita lihat. Kalau yang dipakai di bukunya Romney, itu pakainya penjualannya membuka peluang untuk penjualan kredit, karena ada penagihan. Kalau nggak ada penjualan kredit, ya ngapain harus ditagih gitu. Anda bayar sebelum Anda pergi dari toko kami, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi yang dipakai adalah membuka fasilitas penjualan kredit. Sama kayak kita kemarin. Kita kemarin ada penagihan juga kan, ada billing juga kan, ngirim tagihan kan, di siklus pendapatan kan. Itu kalau kita membuka fasilitas penjualan kredit. Jadi kita punya piutang. Kalau yang ini kita punya utang. Kita dapat barang, kita belum bayar. Makanya dikirim invoice tagihan sama suppliernya. Gitu. Kebayang nggak, Dimas? Kebayang, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup? Oke ya. Diagram konteks dan beberapa bentuk dokumentasi yang lain kurang lebih bacanya mirip-mirip. Mirip-mirip. Sebuah proses itu harus menghasilkan output. Jadi Anda melakukan sesuatu, bikin proses, bikin sistem itu Anda mau menghasilkan apa gitu. Kira-kira gitu ya. Ingat di awal sekali saya bikin gambar tentang sistem informasi akuntansi. Sistem yang kita bangun itu tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang diperlukan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Yang awal sekali, di awal sekali. Maka cara menghasilkannya adalah dengan mengumpulkan data-data transaksi yang kita summary-kan menjadi data REA, Resource Event Agent. Semua resource yang terpengaruh, event yang terjadi untuk yang mempengaruhi resources, kemudian agent, entitas-entitas yang terlibat. Itu yang kita catat semuanya. Gitu. Kalau kita catat, maka kita bisa menghasilkan sebuah informasi akuntansi, dan salah satu bentuk yang paling umum adalah laporan keuangan. Itulah kemudian, ya Anda butuhnya apa? Sama kayak Anda mau bikin laporan keuangan. Anda butuhnya apa? Butuh laporan rugi laba income statement-nya, butuh misalkan perubahan ekuitasnya, butuh tentang hartanya gitu ya. Jadi terus Anda kalau mau bikin laporan-laporan, Anda butuhnya data apa saja? Ya itu ngurut semuanya. Jadi Anda akhirnya tahu ketika Anda mau bikin menghasilkan sesuatu, Anda akhirnya butuhnya data apa saja, diolahnya kayak gimana, kira-kira gitu. Itu kan general ya. Oke. Nah, ini adalah diagram konteks untuk siklus pengeluaran. Ini adalah diagram konteks versi bahasa Indonesianya, kita lewati aja. Cuman versi bahasa Indonesianya aja. Jadi udah kita bahas tadi. Sama aja. Cuman nih, saya kasih yang versi bahasa Indonesianya. Ini adalah sistem informasi berbasis komputer pada siklus pengeluaran. Jadi kalau tadi biasanya kita lihat flowchart-nya, flowchart dokumen, ini adalah flowchart yang sudah menggunakan sistem berbasis komputer. Kita lihat. Semuanya datanya dikumpulkan dalam database. Tulisannya integrated database gitu ya. Data supplier, data inventory, data purchase order, data penerimaan. Data-data yang diperlukan untuk menghasilkan output di siklus pengeluaran ada di sini. Data supplier, data inventory, data pembelian, data penerimaan barang. Masuk ke dalam database semuanya. Kemudian untuk menghasilkan yang dikeluarkan apa dari sistem ini? Yang dikeluarkan adalah ini, kelihatan ya. Ini kan simbol-simbol untuk output dari sebuah sistem ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Jadi ada 4 output. Ketahuan sekarang kita. Inventory status, purchase order status, supplier account status, sama open purchase order. Ini data, ini adalah output yang akan dihasilkan. Informasi tentang 4 hal ini. Maka untuk menghasilkan 4 hal ini,
kita memerlukan data-data ini, supplier, inventory, purchase order, dan receiving report. Itulah yang kemudian kita kumpulkan datanya dan masuk ke dalam database. Ini program-programnya ada 4. Ini ada inputnya, ini simbol input yang diperlukan gitu ya. Ini input yang diperlukan. Kemudian ini ada yang dibuat dalam bentuk dokumen. Ini adalah dokumen. Jadi ini kalau simbolnya kayak gini berarti dia mencetak secara hard copy ya. Atau kita asumsikan ada dokumen yang dihasilkan di luar sistem, bisa dikirim, bisa dicetak, kira-kira gitu. Kemudian ini adalah terminal, bisa di awal atau menjadi akhir, bisa jadi awal atau jadi akhir, gitu ya. Terminal ini bisa jadi awal sebuah proses atau akhir sebuah proses. Ini adalah gambaran kalau kita menggunakan sistem berbasis komputer, kira-kira itu. Semuanya masuk ya. Di sini kita belajar yang kemarin lah, relational database kemarin. Kemudian kalau mau bikin data penjualan kayak apa, datanya butuh apa aja, kira-kira yang kemarin kita belajar. Ini adalah summary perbedaan dari siklus pengeluaran dan siklus pendapatan yang kemarin kita pelajari. Yang berbeda sebetulnya hanya view-nya saja, sudut pandangnya saja. Kalau kemarin kita itu yang jual, sekarang kita yang beli. Kalau kemarin kita yang kirim, sekarang kita yang nerima. Kalau kemarin kita yang kirim tagihan, sekarang kita yang ditagih. Kalau kemarin kita itu menerima pembayaran, sekarang kita yang melakukan pembayaran. Ini bedanya. Maka kalau kemarin aktivitas dasar di siklus pendapatan itu ada 4, aktivitas dasar di siklus pengeluaran juga ada 4. Ini yang akan menyusun DFD level 0 dari siklus pengeluaran. Ada 4 ya, ada pemesanan barang, penerimaan dan penyimpanan barang, persetujuan faktur tagihan supplier, dan pengeluaran kas. Jadi kalau dibikin jadi apa namanya? Jadi DFD-nya itu ada 4 aktivitas dasar. Ya, cara ngebacanya sama sih. Dari proses 1.0 ini outputnya apa, diperlukannya inputnya dari mana. Outputnya apa, dikirim kemana, untuk menghasilkan itu perlu input apa, diperolehnya dari mana. Gitu kira-kira. Hampir sama. Cuman ini ada sub yang lebih detail lagi ya, Nah, karena tujuan dari siklus ini adalah mengendalikan persediaan untuk mendapatkan biaya yang paling optimal, gitu. Maka kita perlu melakukan kontrol, pengendalian terhadap persediaan yang kita beli tadi ya. Jangan kalap, jangan karena diskon kita beli banyak, jangan juga kita kemudian salah dalam melakukan perhitungan biaya pembelian, biaya terkait delivery logistiknya, biaya terkait penyimpanan di gudangnya gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi dulu kita mau belinya apa, gitu ya. Dari data inventory yang ada, yang kurang apa, kapan diperlukan, dan berapa banyak. Jadi kita identifikasi apa yang mau dibeli, kapan belinya, dan berapa banyak. Untuk itu kita perlu mempertimbangkan yang namanya economic order quantity, yaitu perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Jadi biaya waktu mesan, waktu ngirim, dan waktu kita terima kemudian kita simpan. Itu yang paling optimal yang seperti apa? Kira-kira gitu ya. Termasuk menghindari biaya akibat kehabisan stok persediaan, sehingga berakibat penundaan produksi dan kehilangan kesempatan untuk menjual barang. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau ada inventory yang rusak, tidak terjual, kita rugi. Tapi loss juga bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, yaitu kalau ada customer yang datang kemudian dia memesan sebuah produk yang sebetulnya kita bisa menyediakan, tapi kemudian kita kehabisan stok. Artinya kita kehilangan kesempatan untuk menjual barang dan mendapatkan profit dari sana. Itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari loss. Nah, ini yang mau kita hindari. Jangan sampai terjadi kelebihan atau kekurangan dari stok. Makanya nanti kita juga perlu melihat berapa titik reorder point-nya. Titik di mana kita harus melakukan order bahan baku kepada supplier. Gitu ya. Nah, metode ketika kita mengelola persediaan ada beberapa. Yang pertama yang disebut sebagai MRP, Materials Requirement Planning, dan yang kedua Just in Time.
sudah pernah dapat materi di mata kuliah yang lain? Bi, Pak. Aku lupa. Iya. Dosennya siapa waktu itu? Pak Didik, Pak. Oh, harusnya lengkap dong. Penjelasan beliau gimana? Apa? Ya terkait MRP dan JIT, apa yang sudah kalian dapat? Sharing biar nambah ilmu juga buat saya. Dari Pak Didi kan? Nggak ada persediaan, Pak. Oke, gimana penjelasannya? Siapa? Nelly ya, silakan Nelly. Kalau dari yang itu setelah dipesan langsung diproduksi, Pak, Yang mana? persediaannya. Yang mana? Metode yang mana? Just in time. Oke, just in time. Lalu, yang MRP? Kayaknya apa ya, Pak? Nggak tahu juga sih. Nggak pernah lihat ini materi ini. Belum pernah? Masa sih? Sudah lolos dari kelasnya Pak Didi kan udah harusnya udah luar biasa. Mungkin Ada saya yang lain? yang lupa, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Yang mau bantu? Udah ada clue-nya dari tempat saya kan? Tapi penjelasan yang sudah kalian dapat seperti apa bisa di-sharing ke saya juga, biar saya juga nambah. Gitu. Ada yang lain? Kalau yang MRP belum nggak ya, Pak? MRP belum? Belum. Ada yang tahu nggak yang lain? Mirip-mirip MRP tapi kalau nggak bukan MRP, Pak. Waktu reorder point, jadi setiap berapa minggu sekali dari data EOP tadi dilakukan reorder point gitu, Pak, waktunya. Oke, baik. Tapi JIT udah dapat berarti ya? Ya, kalau JIT sudah. Baik. Sekarang definisi ada nih. MRP adalah pendekatan yang menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan. Oke, clue-nya adalah menjadwalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Sedangkan JIT adalah menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kebaca nggak bedanya? Menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan. Yang kedua, JIT adalah menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kita kemarin sudah bahas di awal ya, Kita kemarin sudah bahas di awal bahwa barang atau produk itu bisa dua. Yang satu yang sudah given karakternya, gitu ya. Kemarin contohnya apa? Elektronik, Pak. Elektroniknya apa? Komputer misalnya atau komputer. Ada barang yang bisa didekatkan kepada selera atau permintaan customer. Apa contohnya? Oh, banner, Pak. Banner. Ya? Furnitur, Pak. Furniture. Oke. Sekarang, kalau kemarin kita bicara siklus pendapatan, sekarang kita lihat siklus pengeluaran ya. MRP itu menjadwalkan produksi untuk memenuhi, saya bilang target penjualan. Gitu. Jadi kalau di sini kan perkiraan kebutuhan penjualan tulisannya, tapi saya persingkat aja jadi target penjualan. Barang-barang yang bisa ditetapkan target penjualannya itu kita menggunakan pendekatan MRP. Sedangkan barang-barang yang tidak bisa ditetapkan target penjualannya itu kita menggunakan JIT. Bisa karena dua hal. Karena memang karakteristik barangnya itu dia unik, spesifik. Jadi nggak mungkin barang-barang itu kita buat ready stock karena memang pesannya pasti beda-beda. Kira-kira gitu ya. Atau ada alasan yang lain. Nanti kita coba lihat. Contohnya adalah cost yang sangat tinggi untuk memproduksi barang itu menjadi ready stock. Nanti kita lihat. Sekarang kita ambil contohnya satu-satu. Barang-barang yang menggunakan pendekatan MRP, kuncinya adalah barang-barang yang bisa ditetapkan target penjualannya. Jadi, kalau barang ini kita produksi, kita bisa tetapkan target penjualannya. Kita bisa forecasting.
kalau kemarin kita pakai contoh beberapa barang, sekarang kita cari deh barang-barang yang Anda coba lihat dari sisi periode dalam 1 tahun, itu dia punya jadwal yang kira-kira berbeda-beda. Karakter barangnya. Apa contohnya? Jadi dalam 1 tahun itu nggak flat gitu ya, nggak sama. Jadi kelihatan gitu. Apa contoh kira-kira barangnya? Kurma, Pak. Kurma, tapi kalau kurma kayaknya ya bisa juga sih. Bisa juga karena dia harus diproses dulu ya. Kalau perusahaannya perusahaan yang metik kemudian mengemas gitu ya, mungkin jadi barang manufaktur. Tapi kalau di Indomaret ya jadi barang dagangan aja gitu. Karena nggak ada proses konversinya. Cari perusahaan-perusahaan manufaktur yang pakai konversi coba. Apa contoh barangnya? Payung, Pak. Payung. Kapan payung dijual? Jadwalnya gimana? Waktu apa? Payung biasanya permintaan penjualannya tinggi di musim hujan, sedangkan pas musim kemarau kurang begitu diminati, Pak. Oke, payung. Lihat musim hujan. Meskipun musim hujan nggak bisa ditebak sekarang ya. Jadi udah deket-deket kemarau masih hujannya deras itu. Jadi ya. Oke, payung dengan analogi tadi. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Oke. Ada yang lain lagi? Masker, Pak. Izin. Kembang api, Pak. Bentar, kita coba masker dulu ya. Masker gimana? Analisisnya gimana? Kalau lagi pandemi kayak gini, mungkin lebih tinggi, Pak, targetnya. Tapi kan pandemi kan unpredictable. Kita nggak tahu kapan mulainya dan kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi untuk jangka pendek, Pak, maksud saya. Oke, jangka pendek. Kita bikin yang general ya. Kita cari perusahaan yang gampang. Oke, kita ambil contoh masker. Nanti kita lihat. Tadi apa lagi? Kembang api, Pak. Kembang api gimana? Saat bulan puasa mau tahun baru, penjualannya banyak, Pak. Saat bulan puasa sama tahun baru? Enggak juga. Tapi oke lah ya. Kita terima juga ya. Kembang api asumsinya banyak dipakai ketika tahun baru dan bulan puasa. Oke. Saya coba kasih contoh ya. Seragam sekolah. Konveksi ya. Karena perusahaan konveksi yang bikin seragam sekolah ya. Kira-kira kapan seragam sekolah ini jadwal produksinya sampai di jadwal yang peak-nya? Paling padat. Karena permintaan di pasar juga padat. Semester baru, Pak. Anak kuliah, semester baru. Tahun ajaran baru biasanya. Iya, itu maksud saya, Pak. Kalau anak kuliah semester baru, ya kalian dan semester baru bodoh amat, ya baju lama nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau anak sekolah, kita lihat anak sekolah itu seragam sekolahnya dari SD, SMP, SMA itu semuanya punya market yang baru. Pasti ada anak yang baru masuk SD, pasti ada anak yang baru masuk SMP, pasti ada anak yang baru masuk SMA. Pasti ada laki-lakinya, ada perempuannya. Pasti ada yang size-nya S, M, L, XL. Nggak mungkin gendut semua, nggak mungkin kurus semua. Oke? Maka mereka melakukan forecasting untuk target penjualannya. Mungkin di awal tahun ajaran itu mereka akan produksi dalam jumlah yang banyak sesuai dengan target penjualan mereka. Karena mereka menggunakan, kita udah bahas ini ya, kita udah bahas bagaimana mereka bisa menetapkan target penjualan, bisa menggunakan data historis, bisa melakukan analisis pola konsumen, bisa juga menggunakan data dari kompetitor. Itu kalau memang nggak mungkin mendapatkan data-data dari internal perusahaan. Gitu. Sebentar.
Maaf ya, ada tamu, jadi sebentar saya minta untuk nunggu sebentar. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Pasar baru tadi Pak, market baru. Oke, jadi gini, seragam sekolah itu dia bisa ditetapkan target penjualannya. Tahun ajaran baru, gitu ya. Dan kita sudah bicara ini masalah menetapkan target penjualan di siklus pendapatan, karena itu masuk di domainnya siklus pendapatan, gitu ya. Sampai apakah menggunakan data historis selama ini, kalau nggak bisa melakukan analisis dari konsumen, data konsumen, pola mereka, kemudian bisa juga menggunakan data dari kompetitor. Kalau memang nggak mungkin kita lihat kompetitor kita jualan apa sih di periode-periode ini, kita kira gitu. Nah, seragam sekolah itu dibuat semuanya ada, baik yang SD, SMP, SMA, laki perempuan, ukuran S, M, L, XL itu dibikin semuanya ada sesuai dengan forecasting yang mereka bikin. Perusahaan konveksi itu ya. Pertanyaannya, kenapa perusahaan konveksi tidak menggunakan metode JIT? Nunggu orang datang, pesannya mau baju yang mana, baru mereka bikin. Izin Pak untuk pendapat. Mungkin dari segi spesifikasi dari barang itu, kalau dari MRP kan tidak terlalu menuntut untuk memenuhi apa maksudnya, kan perusahaannya yang datang bukan pelanggannya yang maksudnya perusahaannya udah tahu gitu bentuknya, makanya dibuat pilihan yang ukuran segini segini segini. Tapi kalau dari GIT sendiri itu kan ada pesanan langsung, perusahaan langsung memesan persediaan langsung dibuat sampai langsung diproses gitu sesuai dengan apa yang spesifikasi dari pelanggannya gitu sih Pak. Baik, terima kasih Nelly. Kita lihat ya. Baik, terima kasih. Mirip-mirip, tapi gini. Seandainya ada customer yang mau beli seragam sekolah. Saya anggap kalian familiar dengan seragam sekolah. Kalau ada customer yang mau beli seragam sekolah, dia datang ke perusahaan, kemudian ditanya, saya mau beli seragam sekolah. Anda mau seragam sekolah apa? Laki-laki, SMA, ukurannya XL. Oke. Baik, datang seminggu lagi kita bikinin. Pakai JIT soalnya. Ternyata ada kompetitor di sebelah, dia sudah ready stock. Anda mau ukuran XL, M, L, S, semuanya ada. Customer ini, kalau datang ke perusahaan yang pakai metode JIT dengan MRP tadi, kira-kira dia pilih yang mana? Yang ready stock sama yang harus bikin seminggu dulu? Yang ready stock, dia bisa langsung bawa pulang. Oh, produknya sama kok, karakternya sama, nggak perlu sesuatu yang unik, karakter produknya. Dari sini kita tahu kalau Anda salah menggunakan metode, Anda pakai JIT, maka customer akan lari ke kompetitor yang punya ready stock. Itulah kenapa kita nggak bisa bersaing kalau kita pakai metode JIT, kira-kira gitu. Karena customer pasti kepengen sependapat, bisa dibawa pulang. Kecuali yang dipesan bukan seragam sekolah yang sudah given. Contoh, seragam batik. Gitu ya. Batiknya yang mana, ukurannya kayak apa, modelnya seperti apa. Sama nggak? Nggak bisa. Ini nggak akan mungkin. Anda bisa membaca selera dari customer sebelum dia datang. Maka yang ini nggak mungkin Anda bikin ready stock. Anda bisa bikin ready stock, tapi ya sudah modelnya kayak gitu. Kira-kira gitu. Batik dengan model yang general atau dengan desain yang sudah given. Lihat ya, satu perusahaan konveksi atau penjahit itu untuk bikin baju ya, bisa melakukan pendekatan dengan metode yang berbeda. Melihat karakter dari produk yang dihasilkan. Itu kalau kita pakai MRP. Intinya adalah kalau Anda bisa bikin target penjualan, Anda pakai MRP. Oke? Karena Anda bisa jadwalkan, Anda bisa bikin target penjualan, kapan mau dijual waktunya, kemudian Anda bisa bikin jadwal produksinya kapan, kemudian bisa dibikin jadwal pembelian bahan bakunya untuk memenuhi jadwal produksi. Jadi ketika dijual bulan Januari, mungkin bulan November udah mulai produksi. Kalau mau produksi bulan November, maka di bulan September sudah mulai menyiapkan bahan baku.
jadi bisa ditarik. Untuk produk-produk yang tidak mungkin dijadwalkan atau dibikin target, tidak mungkin dibuat target penjualannya, maka kita gunakan pendekatan JIT. Bisa karena barangnya sangat unik, kayak kemarin ya, contohnya misalkan souvenir, Anda mau bikin gelas, ditawarin kipas, kan nggak mungkin, nggak mau, namanya pengantin yang sebelumnya lagi, kan nggak mau kan? Atau Anda datang kaos partai politik, mau belinya kaos Golkar yang ada PDIP. Ini kayaknya partai yang menang PDIP, bikin PDIP aja semuanya. Pasti datang Golkar, kasih kaos merah. Kan nggak mungkin kan? Udah Pak, kaosnya merah, lambangnya aja kita sablonnya beda. Kan nggak mungkin. Maka ini harus menunggu pemesanan. Bisa juga karena barang itu sebetulnya bisa sifatnya general sama given, tapi ongkosnya terlalu tinggi. Contoh alutsista, pesawat tempur. Pesawat tempur Sukhoi, kita punya Sukhoi ya. Ya Sukhoi ya tipe itu ya kayak gitu, ada tipenya kan, ada serinya kan. Tapi harganya sangat mahal. Jadi dulu di DJPPR sebelum saya jadi dosen, biasa ngurusi utang luar negeri untuk alutsista di antaranya. Dan yang paling mahal itu ya pesawat tempur itu misalkan alat utama sistem pertahanan itu adalah produk barang-barang yang harganya tuh sangat mahal. Jadi utang kita gede banget untuk membiayai itu. Contoh tadi Sukhoi, pesawat tempur, Sukhoi F-16 dan atau yang lainnya. Nah, barangnya ya kayak gitu, Sukhoi seri sekian ya kayak gitu barangnya. Tapi harganya bisa puluhan sampai ratusan juta US dollar. Oke. Kalau Anda mau bikin ready stock, kayak apa kira-kira ya? Kita udah pakai dana kita, resource kita untuk bikin ready stock, tapi belum ada marketnya. Dana Anda udah habis, buat bayar karyawan mungkin udah nggak ada lagi, buat bayar kewajiban jatuh tempo udah nggak ada lagi, tapi barangnya belum laku. Karena harganya sangat mahal. Maka yang biasa dilakukan adalah bikin contohnya, dibuat uji cobanya untuk promosi, kemudian kalau ada pesanan baru dibikin. Oke. Ya barangnya itu aja, sama. Sukhoinya Indonesia sama Sukhoinya Rusia, serinya sama, ya bentuknya kayak gitu. Kebayang ya? Tapi karena ongkos produksinya sangat mahal, kalau kita buat sekarang ready stock, habis resource kita. Indonesia juga sama. PT PAL bikin kapal patroli laut. Kita bikin contohnya, kita tawarkan ke negara-negara lain, kalau ada pesanan baru kita bikinin. Kalau enggak, PT PAL itu bikin ready stock, habis resource mereka. Jadi kapalnya kayak gitu, cuman ongkosnya terlalu tinggi untuk bikin ready stock. Maka bisa juga menggunakan pendekatan just in time. Kebayang ya? Jadi contoh-contoh gini. Contoh lainnya apa? Contoh lain menggunakan MRP. Ya tadi ada contoh seragam sekolah. Nanti kalau cari contoh yang agak variatif ya, contohnya ya. Jangan seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, perlengkapan sekolah, wah sekolah semua. Cari yang lain, misalkan jas hujan, tadi payung, atau yang lain yang kira-kira bisa dijadwalkan target penjualannya. Ada target penjualan, ada jadwal produksinya, bisa. JIT juga kira-kira cari barang yang kira-kira apakah dia spesifik mendekat kepada request customer atau karena nilainya sangat tinggi sehingga dia nggak mungkin dibuat ready stock-nya. Karena resource-nya akan habis. Oke. Nah kira-kira itu dari MRP dan JIT. Ada mau tanya nggak? Ada mau tanya nggak? Oke, cukup. Baik, kalau sudah, ini adalah EFT dan VD. Sama ya konsepnya dengan yang kemarin kita bahas waktu siklus pendapatan, cuman bedanya adalah kalau kemarin fasilitasnya itu kita yang bikin untuk menangkap peluang menjual kepada customer, kalau ini kita yang memanfaatkan fasilitas pembayaran untuk menjaga arus kas kita, kira-kira gitu ya, kira-kira itu. Kemudian ada konsep komponen dari pengendalian, bahwa setiap siklus itu ada ancaman dan risikonya. Ini adalah rangkuman dari ancaman dan risiko. Saya akan minta kalian untuk baca sendiri di tabelnya Romi, dia bikin di tabel 13.2 kalau nggak salah. Summary ancaman dan pengendalian yang relevan untuk siklus pengeluaran. Saya mau, ini adalah diagram level satunya untuk di level 0, pemesanan barang. Jadi apa yang akan dipesan, memilih supplier itu kalian bisa baca sendiri. Cara bacanya sudah saya kasih tahu. Gimana cara baca diagram. Kemudian, oke, ini ketika memilih supplier ada 3 pertimbangannya.
kualitinya, layanannya, kemudian baru harganya. Gitu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, ada juga yang namanya metode blanket purchase order. Blanket purchase order itu, blanket itu selimut ya. Jadi gini, kita membeli barang dari supplier, tapi dengan komitmen. Oke, kami tunjuk jadi supplier untuk memenuhi kebutuhan kami selama 1 tahun ya, periode tertentu, misalnya 1 tahun gitu ya. Tapi kami minta ada komitmen harga juga untuk menghindari fluktuasi harga. Contoh kayak kondisi ekonomi yang kurang kondusif saat ini, ada naik turun harga. Nah, kita dengan supplier itu bikin kesepakatan blanket purchase order. Jadi dari untuk periode tertentu 1 tahun misalkan kita akan membeli bahan baku dari dia, tapi kita juga minta harganya disepakati di awal. Jadi kita bisa lebih mudah melakukan forecasting di sisi pembiayaan, arus kas kita dan yang lain-lain. Demikian juga dari sisi suppliernya gitu. Ini kesepakatan untuk membeli barang dari supplier dengan komitmen waktu tertentu dan juga harga yang disepakati di awal. Jadi kalau ada fluktuasi harga, kita sudah punya kontrak menggunakan blanket purchase order tadi. Tujuannya adalah untuk menghindari fluktuasi harga. Khawatirnya harganya naik, kita nggak bisa memenuhi jadwal produksi dan target penjualan. Gitu. Jadi bisa juga dipilih, opsi yang bisa dipilih. Lalu ada lagi, saya mau tambahkan yang lain bisa kalian baca ya. Nah ini, ketika kita menerima tagihan, itu cara melakukan verifikasinya ada 2 model. Yang pertama bisa menggunakan 3 tahap tradisional. Jadi kalau kita dapat tagihan, cara yang pertama menggunakan 3 tahap itu, kita menggunakan dokumen pemesanan barang, kemudian barang yang kita pesan apa di awal, lalu barang yang kita terima dari supplier itu apa, datanya dari bagian penerimaan barang gitu ya. Kemudian tagihan suppliernya itu seperti apa. Kalau ini match 3-tiganya ini, maka kita akan membayar supplier. Kalau ada data yang berbeda, maka kita akan melakukan rekonsiliasi. Kira-kira gitu ya. Jadi pemesanan awal yang kita lakukan, kemudian barang yang kita terima, ditambah tagihan dari supplier itu kita cocokkan. Kalau match kita bayar, kalau tidak kita lakukan rekonsiliasi data dulu. Datanya kita samain dulu. Realnya kayak apa sih sebenarnya kalau ada perbedaan. Nah, ada yang metode yang lain yaitu ERS, Evaluated Receipt Settlement, menggunakan pendekatan 2 tahapan saja. Tahapannya adalah menggunakan data purchase order dan juga data penerimaan barang. Analoginya, kalau apa yang kita beli datanya, data pemesanan barang itu sama dengan barang yang kita terima, baik jenisnya, kualitasnya, jumlahnya, ya. Kalau ini match, dua-duanya ini match, maka kita bisa bilang bahwa itu bisa kita bayarkan. Jadi bagian utang itu bisa menjadwalkan pembayaran ke supplier dengan menggunakan 2 dokumen ini atau 2 data ini. Data pemesanan barang dan data barang yang kita terima. Itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien tanpa harus menunggu invoice atau tagihan dari supplier, kita bisa melakukan penjadwalan pembayaran. Karena barangnya udah kita terima kan. Jadi kita bisa match-kan dengan apa yang kita pesan. Waktu pesan kan ada datanya. Barangnya itu seperti apa, berapa jumlahnya, berapa harganya. Yang kita terima apakah sama nih speknya. Kita harus verifikasi dulu di gudang. Kalau datanya match, yang kita pesan sama yang kita dapat sama, kemudian bisa kita siapkan untuk melakukan pembayarannya. Tanpa harus menunggu invoice dari supplier. Karena udah selesai sebetulnya. Yang kita pesan dan kita terima itu sama. Itu di Evaluated Receipt Settlement. Bedanya dengan yang di tahap tadi. Bisa tidak menunggu dari supplier mengirim invoice. Sisanya adalah lanjutan ancaman dan kontrol yang relevan. Jadi saya akan minta kalian untuk baca lagi ancaman dan relevan karena sudah dibuat summary-nya oleh Romney dalam sebuah tabel yang ringkas itu ya. Jadi silahkan dibaca lagi tabelnya Romney. Jadi itu kira-kira materi kita hari ini. Ada yang mau tanya nggak sebelum saya tutup? Cukup? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi karena tidak ada invoice dan supplier itu di ERS sistem tadi yang cuma dua kopi itu, Pak, udah termasuk tentang biaya pengiriman dan lain-lain gitu, Pak.
kalau di siklus pengeluaran itu kan kita ada satu tahapan namanya pembayaran, pengeluaran kas, bayar ke supplier gitu ya. Nah, untuk melakukan verifikasi pembayaran kan salah satu kontrolnya adalah ketika melakukan pembayaran itu jangan sampai salah. Artinya gini, kalau barangnya itu kita terimanya jenisnya salah, atau jumlahnya salah, atau kualitas tidak memenuhi requirement yang kita tetapkan, tapi kita bayar, kan ada masalah ya? Ada masalah ya? Barangnya kok beda, jumlahnya kok beda, ini kok kualitasnya nggak seperti yang kita minta, tapi kita bayar. Masalah buat kita kan? Kita ada ancaman yang kemudian berpotensi merugikan. Bener nggak? Nah, untuk mengendalikan itu, kita melakukan verifikasi ketika sebelum kita melakukan pembayaran. Yang tradisional menggunakan 3 data tadi. Pemesanannya apa, kemudian barang yang diterima apa, dan tagihannya seperti apa. Ada metode yang lebih cepat, yaitu kita bisa mengabaikan invoice dari supplier selama dokumen pemesanan dan barang yang diterima itu match. Kan yang kita bayar cuma harga yang sesuai di pemesanan awal, di purchase order. Kan harganya udah ketahuan di sana. Jadi harga yang harus dibayarkan itu berapa kan ketahuan di purchase order itu. Harganya disepakati berapa, kira-kira gitu kan. Kita pesan barang harganya berapa, kalau itu match bisa kita bayarkan, kira-kira gitu. Mungkin yang kamu tanya tadi, harganya gimana Pak? Ya nggak mungkin kita beli barang kalau harganya nggak ketahuan. Kan kita pilih supplier udah termasuk tadi kualitas barangnya, kita cari kualitas barang yang supplier yang punya barang materialnya bagus, layanannya bagus, delivery-nya diantaranya, komunikasinya bagus, kemudian harganya kompetitif. Jadi udah tahu harganya, nggak mungkin kita pesan barang dikirim kita belum tahu harganya. Pasti sudah kita pilih sebelum menentukan kita beli dari supplier A atau B atau C, pasti harganya kita udah tahu. Gitu ya Dimas. Baik, Pak. Oke, ada yang lain? Cukup? Baik. Kalau nggak ada lagi, terima kasih atas perhatian dan saya sampaikan maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik dan tetap sehat. Dengan demikian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.